Oh, ini kedatangan tambahan 2 baru. Ya. Udah muka sini. Sini muka. Di depan sini saja. Helm taruh di sini. Helm. Taruh di belakang sana kah? Ininya helm. Kasih rapi sana helm semua, duduk. Menyesuaikan saja untuk materi yang ada saat ini, karena hari ini masuk di materi hari kelima. Alkohol dapat membuat seseorang tidak bisa fokus. Alkohol ini, dia bisa bikin orang jadi apa? Mati. Apalagi. Dan satu lagi, kalau ada yang dapat, saya kasih uang 100.000. Ada alkohol ini, dia bisa bikin orang jadi anjing. Nah, boleh orang apa tuh? Mirip anjing. Marah orang sabar oleh anjing, coba tuh. Orang lain saja gonggong. Padahal orang tersalah. Orang mabuk, orang tersalah pun persalahkan orang tersebut. Nah, itu tipe-tipe orang jadi anjing tuh, itu. Yang sering mengkonsumsi alkohol. Jadi kalau konsumsi alkohol, jangan jadi anjing. Memang wujudnya manusia, cuma perilakunya saja yang kayak anjing. Oke, sambil absen jalan, orang mulai sudah untuk materi yang berikutnya. Kalau tadi kita sudah banyak sekali pembahasan tentang keselamatan, konsep-konsep ketiga, sekarang kita juga mulai prosedur perilaku keselamatan dasar karyawan di kawasan industri. Ini menciptakan suasana budaya keselamatan yang kental, meningkatkan kesadaran karyawan, menurunkan tingkat risiko bahaya, menurunkan angka kecelakaan kerja, dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan serta properti perusahaan. Yang tadi saya bilang, percuma kerja kalau selamat dan sehat. Berarti yang diutamakan sehat dulu, selamat dulu baru sehat. Supaya kawan-kawan tahu ada dasar bekerja itu seperti apa. Makanya hadirnya kita di sini untuk membangun kesadaran manusianya supaya berperilaku ketiga di tempat kerja itu seperti apa. Apalagi orang di sini area industri. Area industri yang saya bilang dari awal tadi hanya 2 saja kemungkinan besar. Kalau kecelakaan berarti setengah mati sama mati. Karena cerita banyak itu. Pedoman ini berlaku untuk pengelolaan perilaku keselamatan dasar untuk setiap karyawan yang berbeda di kawasan industrial. Karena di sini saya bilang tadi dari awal, tanya, ada orang Maluku Utara toh? Tentu berbahasa itu beda-beda. Ada dari Buton, ada dari Jawa, ada dari Makassar, Ambon, Papua. Tentu orang-orang ini tara sama pemikiran, tara sama bahasa, tara sama pembawaan setiap hari di kampung seperti apa, itu beda-beda. Jadi diolah perilaku karyawannya itu seperti apa. Harus menyesuaikan dengan lingkungan supaya semua itu bisa berjalan lancar. Kalau dari cara segi berkomunikasi, makanya saya bilang orang timur, khususnya orang Maluku Utara yang kasar. Apalagi orang Ambon, lebih kasar lagi. Beda dengan kalau orang Jawa, mas dari mana? Mas kontol. Terada itu bilang, mas monggo terada. Orang Maluku Utara ini sadis berkata-kata, tetapi itulah pembawaan orang Maluku Utara. Rata-rata yang hidup di Maluku Utara, yang kerja di Maluku Utara, dan bilang daerah paling aman di Maluku Utara. Saya pernah di Sorong, daerah teraman di Sorong. Masih banyak tindakan kriminal. Mungkin untuk tindakan kriminal yang paling tinggi di Papua itu Sorong. Yang paling aman untuk Papua itu di Biak. Jadi di sini maksudnya kita membangun karakteristik seorang pekerja. Nanti kawan-kawan semua akan rasakan saat bekerja di sini. Tiba-tiba kawan-kawan nanti pakai tra. Itu tra. Karena menyatu dengan lingkungan. Tiba-tiba pakai tarada. Karena perlahan-lahan nanti akan menyatu. Makanya di sini saya ingatkan bahwa menyesuaikan dengan lingkungan itu harus secepatnya. Guna memastikan keselamatan manusia, properti, dan juga lingkungan kerja. Keselamatan dasar menuju pada aturan standar. Jadi kalau sudah diatur di sini, jangan bikin aturan sendiri. HSE corporate ini kayak dong pas safety tadi itu. Ada orang itu sering ada di sini. Setiap ada kegiatan aktivitas, itu pasti ada safety-nya. Dia memeriksa semua peralatan yang dipakai. Seperti sling, webbing, cara mengangkat mobil. Tuh dong kelia, kalau salah dong foto. Foto dong kirim pada orang pe grup. Nanti orang pe grup lanjutkan ke ya ini kontraktor-kontraktor ini supaya nanti ada evaluasi. Tadi yang saya sempat lupa ada yang diberikan apresiasi dan juga sanksi. Sanksi itu kalau merusaki fasilitas perusahaan. Saya petamang dulu sebelum dia jadi foreman sekarang. Dia pernah karena selalu capek kapal batubara. Orang kerja waktu itu dia marah di Cina. Dia banting skop, kasih patah-patah skop 3 biji. Sudah SP. So SP non shift lagi 3 minggu. Untuk prosedur pedoman perilaku keselamatan dasar karyawan, ini berjalan di jalur pejalan kaki yang sudah saya bahas dari awal tadi.
berhenti dan amati kondisi jalan. Main HP, cara perhatikan depan, loader mundur, sudah selesai. Mengenakan APD dengan baik dan benar. Kalau sudah masuk di kawasan industri, helm, tali helm, ini tangan baju sebenarnya harus dikunci. Ini yang di bawah juga dikunci kalau kerja di sini. Tidak bekerja setelah mengkonsumsi alkohol. Tadi yang sudah saya bilang dari awal, pagi-pagi sekali toh. Alkohol itu nanti ada tesnya juga di sini. Jadi kalau mabuk dari rumah, pikir-pikir untuk datang kerja. Itu bagi orang yang suka mabuk. Tidak tidur maupun meninggalkan pekerjaan di jam kerja. Saya waktu masih di lapangan sampai anggota bermasalah, saya bela. Yang terpenting anggota itu benar. Kalau anggota salah, ngapain bela? Tidur itu saya tidak membenarkan. Semua. Saya selama ini belum pernah ada pelanggaran, belum pernah semua. Jadi ngoni di sini yang baru masuk, saya cuma kasih ingat, jaga absensi selama 6 bulan pertama. Supaya nanti ada asesmen. Bukan berarti ngoni kerja 6 bulan, banyak ngoni izin, banyak ngoni pelanggaran, jangan berharap kontrak lanjut. Banyak yang putus, tidak lanjutkan hanya 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan pertama lolos, di 3 bulan lolos, selesai. Aman sudah. Hentikan kegiatan saat menggunakan telepon genggam. Ini betul sekali. Bukan hanya di peraturan sini, peraturan lalu lintas pun sama. Kalau mau terima telepon masuk, berhenti di tepi jalan. Ada tambahan. Oh, ini kedatangan tambahan 2 baru. Udah di muka sini. Sini muka. Di depan sini saja. Helm taruh di sini. Helm. Taruh di belakang sana kah? Intinya helm. Kasih rapi sana helm semua, duduk. Berarti sebelumnya belum pernah ketemu orang toh? Cuma di sana. Oke, untuk hari ini kalau tadi saya sudah perkenalkan ke teman-teman semua, nama saya biasa panggil Odet Papa atau Odet saja di sini. Pak Odet juga jadi. Menyesuaikan saja untuk materi yang ada saat ini, karena hari ini masuk di materi hari kelima. Apabila bekerja setelah mengkonsumsi alkohol akan mengakibatkan respon serta pengambilan keputusan menjadi lambat. Alkohol dapat membuat seseorang tidak bisa fokus. Alkohol ini, dia bisa bikin orang jadi apa? Selain bikin orang terselamat, dia bisa bikin jadi apa? Mati. Apalagi? Boleh. Apalagi? Pempuji. Ada lagi tambah, yang sering mengkonsumsi alkohol nanti akan jadi apa kalau mabuk? Apa tuh? Bejat, bisa. Orang-orang yang pikiran mesum. Itu bisa jadi tindakan-tindakan seperti itu. Dan satu lagi, kalau ada yang dapat, saya kasih uang 100.000. Iya, sumpah. Ya, alkohol itu bisa bikin orang jadi apa? Jujur. Jujur. Jadi apa? Jujur. Bafoya itu. Tak ada alkohol bisa bikin orang jadi jujur. Tak ada. Masa menjadi jujur? Ada alkohol ini dia bisa bikin orang jadi anjing. Boleh orang apa tuh? Mirip anjing. Itu saya bilang tuh. Alkohol bisa membuat orang menjadi anjing. Marah orang sabar oleh anjing, coba tuh. Orang lain saja gonggong. Padahal orang tersalah, tuh. Orang mabuk, orang tersalah pun mempersalahkan orang tersebut. Nah, itu tipe-tipe orang jadi anjing tuh, itu yang sering mengkonsumsi alkohol. Gitu. Jadi kalau konsumsi alkohol jangan jadi anjing. Memang wujudnya manusia, cuma perilakunya saja yang kayak anjing. Pedoman perilaku keselamatan dasar karyawan. Definisi komunikasi yang baik dan sopan. Itu. Kadang ada orang yang sering tersinggung. Kalau tuan tahu, makanya saya bilang cepat sekali, apalagi orang-orang luar begini kayak gini. Mengerti saya bicara nih? Kadang ngerti, kadang enggak. Kadang mengerti, kadang tidak. Iya. Tapi kalau untuk bahasa daerahnya enggak paham. Terlalu paham. Jadi saya di sini, kenapa saya lebih banyak menggunakan bahasa daerah di sini? Karena nanti kawan-kawan semua ini akan menggunakan bahasa sini. Cina pun sudah pakai bahasa sini. Mau orang Jawa pun pakai bahasa sini. Karena satu-satunya volume orang yang bekerja sebagai buruh yang terbanyak ini kan Maluku Utara juga ada banyak. Orang luar juga banyak. Tetapi lingkungan yang sering kita kunjungi tiap hari, rata-rata orang Maluku Utara, orang Maluku, Maluku Tenggara, dan semua sudah memahami cara berbicara bahasa di sini. Begitu. Jadi kawan-kawan menyesuaikan secepatnya supaya ini komunikasi yang baik dan sopan itu terarah. Jangan kaget kalau dipanggil anjing,
Jangan kaget kalau dipanggil binatang kan dari mana? Itu biasa saya di sini. Suangi, suangi. Kalau dipanggil anjing kan dari mana? Nah, itu dia bilang kamu anjing dari mana? Tapi itu baik. Iya benar. Orang di sini kalau, woi anjing kan dari mana? Itu baik. Gosi itu kalau tahu gosi, Enggak tahu. udah tahu itu punyamu. Kintil, kontol, gosi itu kalau di sini. Ah, kalau dosa panggil woi gosi kan dari mana? Biasa saja itu. Berkelahi itu sangat merugikan kalian sebagai karyawan di sini. Tahu kalau berkelahi sanksi PHK. Tidak ada cerita banyak. Makanya paling banyak karya Indonesia yang kena sanksi PHK karena tidak mampu menjaga emosi. Dan juga di sini bukan hanya Makalai, ancam orang lewat WhatsApp. Itu PHK. Jadi lebih baik kalau ada pengancaman seperti itu, melapor segera mungkin daripada hal itu terjadi. Ini hari pertama mau nih? Iya. Pertama kali datang. Berarti hari pertama mau berapa dengan hari keberapa tadi? Hari kedua. Ada hari kedua? Hari kedua atau hari kedua? Ah, hari ke-5 berapa orang? 5. Berarti hari ini hanya hari kedua sama hari ke-5 toh? Oh, berarti besok sama-sama dengan orang. Ke depan kalau teman-teman kerja bagus bisa jadi pengawas toh, bentar tahu di sini. Ada dulu satu orang dia kerja belum sampai satu tahun ya jadi pengawas gitu karena kerjanya bagus. Kadang-kadang ya anjing juga sih. jangan jadi anjing kalau mau mencari sesuatu, jangan. Akhirnya Ton tanpa perlu ceritakan di sini karena itu rahasia sudah. Jadi jangan pernah terkasih jatuh orang hanya gara-gara Tom kejar sesuatu. Benar. Karena satu ketika nanti apa yang orang lakukan hari ini akan ada balasannya. Contoh karena tanam jagung, tak mungkin karena panen cengkeh. Tanam jagung, tak mungkin panen cengkeh, pasti panen jagung. Apa yang tanam hari ini akan anda apa lagi, tapi belum hari ini, masih lama. Terkadang tadi yang saya bilang, ada yang merasa kerja lama, tidak mau ditegur. Kadang ada salah paham di situ. Ada yang orang baru bilang kerja sudah, orang lama tersinggung. Nah, karena merasa orang selama. Tak bisa saya pakai untuk tabiat itu di sini. Mau baru mau lama tetap sama. Yang lama wajib sekali untuk mengarahkan yang baru supaya tidak terjadi kecelakaan. Itulah kelemahan saat ini karena sudah diadakan pemisahan. Makanya si karyawan kadang satu tempat ini tidak mau kenal. Tidak saling mengenali ini. Tidak saling terbiasa, tidak saling mengenali. Kalau dulu kita dicampur. Makanya semua karyawan kita saling mengenali. Hari ini kan biasanya sini besok dipakai di sini, besok ditukar lagi, dicampur-campur begitu, sampai kita menyatu semua. Kalau sekarang tidak dicampur, hari ini kamu di sini ya di sini. Kalau tak mau orang perintah ya, jangan kerja. Intinya kalau hari ini rasa, oh saya ini hari ini belum mau orang perintah, jangan masuk kerja dulu toh, santai di rumah. Bila perlu 1 minggu tuh, 7 hari berturut-turut jangan masuk kerja dulu. Nanti dong datang kamar dan pulang. Terus PHK. Kalau 7 hari tak masuk kerja itu PHK. Kecuali ini juga yang sakit. Saya kasih ingat saja ini sebelum orang closing ada sedikit waktu masih cukup baru jam 2 lewat. Yang sakit ini jangan ambil SKD sembarang. Ambil SKD itu di tempat yang memang sudah terdaftar, kayak di Lelilef bisa. Tapi ada dokternya, beberapa dokter yang bisa, ada yang tidak bisa. Di Transkobe, tahu Transkobe? Nah, di Puskesmas Transkobe bisa. Saya tidak tahu kalau di Kobe Puncak, saya tidak tahu puskesmasnya itu bisa atau tidak. Rumah sakit Weda saya tidak tahu bisa atau tidak. Sagea dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa kayaknya. Karena banyak sekali manipulasi data. Atau mungkin, ya karena banyak orang dapat PHK gara-gara SKD. Pemalsuan SKD. Jangan pemalsuan SKD, lebih baik dinyatakan mangkir daripada pemalsuan SKD. Kalau pemalsuan SKD kan dapat tahu sudah selesai. Ada kemarin PBB pulang. Dia ada pernah kasus itu toh? Itu pemalsuan walaupun sudah dapat terima. Tetap riwayat pekerjaan itu ada dalam sini sistem. Jadi sudah ketahuan pernah pemalsuan SKD dipulangkan. Gitu. Jadi kalau masih mau kerja, jangan pakai sakit. Nanti sakit betul. Hari ini nggak bilang sakit, saya mau SKD. Sama saya sumpah saya berdiri, padahal saya tersakit, saya sehat kok. Sumpah diri, harus sakit diri. Oke. Jadi Tuhan dia bilang, sakitlah kau. Kalau mau sakit, saya kasih sakit betul. Jangan sakit pura-pura.
Jadi orang langsung kerjakan untuk materi yang ini. Sabar untuk yang dua ini saya tanya dulu ya.